Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari di kesempatan ini kita lanjutkan kajian hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utawa ka amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilul nglakoni sapa alladzina as-sholihatin beramal kang bagus iku sanudhilum bakal nglebake sapa ingsun in alladzina jannatin ing boro-boro kebon, boro perkebunan. Tajri kamili min tahtiha saking nisore jannat apa lan boro-boro kali. Maksudnya banyune ya, banyune kali. Khalidina kaya langgeng fiha indan jan abadan salawasi. Lahum iku maring alladina fiha indan jan azwajun ta pro bojo wadon mutahharon kang den suciake min khairin khat wa kulli qadarin lan sing reget. Wa nudhiluhum lan manjengaken ing senala dilan ing ayub-ayub dolilan kang bang ayube. Daiman ae langgeng. Latan sahu kang ora nglebur ing dil ing ayu apa samsun sengenge wa udendil iku dil janati ayu pe saka. Jadi yang pasti itu ya, yang pasti itu kalau orang bisa beramal baik wa amnusa sanu takilum jannan tajriyan talana khalidina fi abada. Karena kalau yang lain itu misalkan begini ya, orang melestarikan membaca salawat, ya baik, jelas itu baik. Tapi kan itu menginginkan dapat syafaat dari Rasulullah. Dan itu Rasulullah itu kan untuk mencari umatnya yang ada di neraka kan sampai habis baru dia masuk surga. Tidak mungkin ya masuk surga kemudian umatnya belum lengkap keluar lagi, gak ada di surga. Setelah masuk ya udah keluar. Maka ada yang mengatakan yang menginginkan itu ya menyusahkan orang ya, seperti kita kalau di dunia ini misalkan ingin masuk kerja misalkan, kalau bukan berdasarkan kemampuan sendiri akibatnya kan minta tolong orang lah. Minta tolong orang ini kadang-kadang kan yang dimintai tolong katakan ada kesusahan ya, ada kesulitan. Beda dengan kalau punya kemampuan sendiri. Dari sini gambarannya alladzina amanu wa amilus sholihat itu ya memang orangnya beramal baik ya. Baik. Utamanya amal baik yang tidak khilafiyah, karena tadi seperti baca salawat yang kelompok satu nggak mau, yang kelompok lain mau, yang pasti baik itu kan sholat, itu kan puasa, ya pokoknya yang tidak khilafiyah itu pasti amal baik. Kalau yang khilafiyah itu bagi si A baik, bagi si B mungkin ya biasa kan gitu. Bagi si A sunnah, bagi kelompok B mungkin bukan gitu. Yang lahum fiha azwajun mutahharatun, dan di sana memang ya disetting orang wanita tidak mutahharatun ya, min haidi wal dan lain-lainnya ya, nifas, dan karena orang wanita di sana kan tidak melahirkan. Kalau di sini datang bulan itu kan antara lain kan hubungannya dengan mempunyai anak lah. Di sana kan sudah disetting tidak mempunyai anak, maka ya suci terus ya, tidak tidak pernah datang bulan ya. Itu antara lain kenikmatan yang diterima di sana. Dan mendapatkan keteduhan, ayub-ayuban teduh ya. Ya, apa yang memberikan ya diberikan oleh Allah. Karena apa? Di sana disebutkan la tansahu samsun. Karena di sana tidak ada matahari. Kok bisa cerah? Ya memang kekuasaan Allah. Itu hubungannya dengan kekuasaan Allah kita tidak tahu. Kalau di dunia ini dengan adanya matahari kan berputar ya. Berputar hari, menit, jam, hari, minggu, bulan dan sebagainya. Dan di sana kan menunjukkan lama itu ya wallah alam ya, karena kalau di sini
satu putaran bumi sehari, 2 putaran 2 hari ya. Kalau di sana apa ya seperti sini ya walam, pokoknya tidak mengenal matahari. Itu antara lain orang yang beramal baik ya, yang jelas orangnya orang mukmin ya. Innallaha satu iku yamurukum perintah sapa Allah antu adu yang nekake soal amanati pira-pira amanat kepercayaan aimatin tuminakang dan titipake apa alima minal hujan bermahak ila ali amaring alina amanat nazalat temurun ayat iki mang ya innallaha yamurukum antu adul amanati lama khod ari kalengan sapa ali radhiyallahu an miftahal kabati ing kuncine Ka'bah min Usmana bin Talha al-Hajabi. Sayyid Umar bin al-Hajabi orang yang memang dititipi. Al-Hajabi itu kan aslinya kan orang yang pegang Ka'bah. Tidak semua orang bisa masuk, itulah Hajabi kan nutupi ya, menghalangi orang yang masuk Ka'bah ya. Siapa yang diperbolehkan. Kalau zaman dulu kan orang-orang tokoh-tokoh sebelum Islam, tokoh-tokoh jahiliyah yang bisa masuk ya. Sadiniha ya, memang dia yang bagian apa namanya pelayan Ka'bah. Bagaimana Sayyidina Ali meminta kosron kelawan makso ya, mintanya makso karena asal kan tidak boleh, akhirnya dipaksakan gitu. Tapi ya akhirnya diberikan ya, karena sudah posisinya kan kalah ya. Lama kodima alikanya rawuh sopan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ama tadi dengan tahun bedai, maksudnya tahun ke-8 Hijriah Rasulullah ke Mekah itu posisi orang musyrik, orang kafir kan sudah kalah ya, tidak menguasai. Makanya setelah masuk sana Rasulullah ingin meminta kuncinya untuk masuk Ka'bah dan untuk melaksanakan sholat. Wa manahu lan nyika sapa Utsman ing Ali. Wakola ngerti lau alim tulah mengerti sahabat anna usat tingkatan iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ana maka ora nyegah ingsun imta fa amara maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirotikan balaken kunci ilai marang Utsman. Ya maksudnya dicegah oleh Utsman tetapi ya diberikan ya, bukan dicegah kemudian sekuat apapun tidak dibolehkan, tapi awalnya tidak boleh ya, tapi cuma setelah diminta dipaksa mau ya memberikan. Kemudian setelah itu diterima Rasulullah buat apa namanya masuk ke Ka'bah sholat, kemudian disuruh mengembalikan lagi. Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali mengambilkan kepada Utsman. Pakola ngendika hata ngalapo sira ing kholidang hae langgeng talidan kang turun tem. Kemudian dikembalikan ya, maksudnya dengan Rasulullah menajatin Ali wis ceklen wis salah wase gitu kan ya. Pak ajaba wajibah moko heran Utsman mindalika sang hatamah. Kok aneh ya, tadi mintanya nyereng mengembalikannya kok halus, kok gak kasar, kok gak punya wis kon kakak gitu ya, mintanya maksa mengembalikan kok baik gitu kan, dia kan rasa heran ya. Pakora mongkong macakan lahu manusia sopali alain ayat, maka setelah itu dibacakan ayat yang tadi ya, innallaha ya'murukum antu adul amanati tadi dan seterusnya. Paslah mongko manjing Islam sapa Utsman tau lan meneno sapa Utsman hu ing ifta endah matine Utsman ya hakimantul saya batat yang saya. Kemudian setelah dia sebelum meninggal kuncinya diserahkan kepada saudaranya. Babakia maka tetap fi walati al ayat saibah, maka kunci itu kemudian diberikan kepada anak saibah setelah saibah tadi meninggal dunia. Wal ayat utayat tadi innallaha ya'muru wa in waradalan lam senajan tumeka ayat wa iku waradalan temen kota senajan tumeka ayat
ala sababin sehojen kan fa umumnya mongko umum ayat iku mutabaran den bilang di korena jami kan korena kang ya zaman jadi ayat itu walaupun khusus ya khusus kan asalnya pemegang kunci ke mana Utsman bin Tolha tadi ya yang megang kunci, tapi umumnya ayat ini aman ini tidak kepada ditujukan tidak kepada Utsman bin Tolha, tapi semua kita ini kalau diserai amanat ya juga harus digunakan sebaik-baiknya. Kalau di dalam keluarga ya aman kecil di keluarga, kalau pemimpin ya lebih luas lagi ya amanatnya, maka ya secara duniawi ya mungkin tidak terasa ya amanat itu karena pertanggungjawabannya, apalagi kalau di negara misalkan pertanggungjawabannya itu di apa namanya yang menerima pertanggungjawaban kan wakil rakyat ya, tapi di akhirat kan mungkin beda lagi, walaupun itu diterima oleh rakyat mungkin saja di sana beda. Karena apa? Ya karena di dunia manusia kan mungkin saja apa yang itu secara agama tidak sesuai tetapi diterima saja oleh orang yang menerima pertanggungjawaban, tapi di akhirat mungkin saja beda kalau manusia, karena di sana kan hubungannya dengan makhluk yang langsung diperintah Allah dan tidak pernah berbuat dosa, yaitu malaikat ya. Nah di dunia kan sesama manusianya, di sana yang mengurusi panitia akhirat kan malaikat ya. Dia hanya menjalankan apa yang dan tidak pernah melanggar perintahnya. Wa idza hakamtu laikan ngupun sapa bae nati an musab yang merukun tegese Pak Amasra antakum yang tahu ngukumi sabil atik adil innallaha san iku ni'ma sak bagus-bagus apa suwiji diundal nikmah itu kaum mim nikmah hati nikmah firman dan ma nakirati kan al-mausulat nikmah apa nih saya tadi asalnya nikmah ma gitu kan, kemudian apa namanya itu kan yang mimnya mati diberi harokat supaya nanti dibawa tasrokan nikmah gitu kan ya idukum maudah paling pitutur Allah insra bi kalma takdiyatul amati tegese kumang nekake amanat titipan wal hukmu lan hukum bil atika. Jadi di ayat tadi kita sebagai manusia walaupun ada sebab yang pegang kunci kapan, tapi ya juga kepada kita ini kalau pegang amanat titipan harus kita lakukan sekuat mungkin, kita lakukan sesuai dengan aturan agama. Kalau tidak mampu ya katakan, jangan diam saja. Yaitu dampaknya ya bagi orang yang pegang amanat ya di akhirat ya. Di dunia mungkin saja bisa dikelabui ya. Apalagi kalau di era sekarang, walaupun salah di era sekarang, walaupun salah mendapat dukungan mayoritas kan seakan-akan itu benar ya belum tentu kan, itu belum tentu di sudut agama. Karena apa? Contohnya saja kalau di agama Nabi Isa itu terutama sebelum kedatangan Al-Quran ya, wahyu dia kan diakui sebagai Tuhan ya, mayoritas orang mengakui itu Tuhan, tapi setelah kedatangan Rasulullah ditunjukkan oleh Al-Quran, nah itu keliru ya. Tetapi kalau sudah kadung percaya tetap mengatakan itu benar ya, seperti itu ya. Ya kira-kira walaupun orang yang mendapat dukungan banyak ya belum tentu benar ya, juga belum tentu salah. Maka ya mendukung ya sewajarnya, ya tidak mendukung ya sewajarnya, makanya sama-sama tidak tahu. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi kan orang, misalkan ada orang munafik, dulu pernah ada orang munafik ketika akan disolati, kemudian Rasulullah kedatangan malaikat, oh jangan orang ini, kan heran ya, loh kok aneh, orangnya baik. Karena informasi langsung dari Allah, tahu ya, Allah yang membuat manusia kan ya tahu, masa tak tahu ya. Kalau manusia kan meraba-raba koyo api,
Ya memang kadang-kadang casing lahirnya itu baik, ya faktanya tidak baik. Mungkin juga casing lahirnya jelek, baik, atau mungkin ya baik kedua-duanya, atau mungkin juga jelek kedua-duanya ya. Innallaha satamning Gusti Allah iku kana sawa iku sampean midhang ngetaken kon 5 panyukon katen ucap ama basiron tun ningali dimakan yupalukan dan lakukan. Jadi Allah itu punya sifat sami'an basiron, mendengar dan melihat. Mendengar segala apa saja dan melihat segala apa saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wong kang padha iman. Ama ya ladina wa aman kamu atiu Allah Gusti Allah atiu lan rasul wa ulil amri lan wong kang nguasani perkara ayu ulati tegese penguasa mingkum saking sira ida amarukum arikan perintah ul amri bitaatillah wa rasulan rasul. Jadi di sini kita harus mengikuti perintah Allah, harus mengikuti perintah dan perintah penguasa. Tapi kalau perintah penguasa itu perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi perlu diketahui ya, itu kalau di zaman Rasulullah masih hidup kan gampang tanya, Rasulullah ini bagaimana? Nah kalau sekarang ini ya kembali kepada ulama, karena itu yang bisa untuk menerjemahkan atau mengartikan apa yang terjadi itu benar atau salah. Dan kadang-kadang juga terjadi beda. Ini boleh, ini tidak boleh, atau mungkin ya samar-samar ya beda ya. Karena ya kembali kepada walaupun ini kembali kepada Quran, ini disebutkan wa intanazul lamun rebutan. Tanazu ya. Nulain sampai kita latih betul-betul sofisaan dalam situ-situ. Parudu mongko balekno sapa sira ing sa ilallah man kuta ila kitab man Allah Quran wa rasulilan rasul mudata hayati indam watuni uripe rasul badaulasan matine rasul wafate rasul la sunati maring sunati rasul iksifu tegese buka surah alaihi ing ngatasé saya minumah sing kitab lan sunah. Jadi kalau ada masalah, kembalikan kepada kitab. Dan kembalikan kepada Rasul. Rasul itu kalau masih hidup, tanya. Kalau sudah meninggal, ya sunnahnya, ya hadisnya itu. Tetapi, itu kalau masalahnya di dalam Al-Quran dan hadis, ada qot'i. Kalau sudah tidak ada, ya tidak bisa. Dia utek-utek ya gak iso. Makanya harus orang yang bisa, yang mempelajari. Kalau tidak bisa, ya kemungkinan keliru lebih besar daripada benarnya ya. In kuntum lamun sapa utumina iman sapa sira bila kan wal yaumi lan akhir dina. Dalika ar-ratu ilaima utem balekake ilahi marang kedalam Quran iku khairul lakum luwih bagus lakum minantan saking pertentangan wakuli ucap kok ucawa asan luwih bagus apa tawilan pungkasannya malan tegas. Jadi ini maksudnya ya, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah lebih baik daripada kita bertentangan. Dan ayat ini ada yang menafsiri apa namanya Quran hadis ya. Kemudian yang wa'ul amri minkum itu ada yang mengatakan apa nama ijma. Dan ada yang mengatakan yang satunya lagi yaitu hubungan dengan kias. Karena kita di hidup sekarang tidak bisa keluar dari kias ya. Kenapa? Lah fenomena amaliyah manusia yang ada sekarang. Ya memang di zaman Rasul itu tidak ada contohnya. Ya jelas banyak yang tidak ada. Tapi kan itu mungkin jadi perdebatan di antara para ulama. Apa yang tidak ada pasti tidak boleh. Ya tidak bisa menjawab, yang satu gak boleh, yang satu boleh, yang satu mungkin diam dan lain sebagainya. Ya gak ada ujung pangkalnya. Ya pasti begitu karena tidak seandainya Rasul ada ya tanya kepada Rasul. Nah, kalau tanya pada ulama, ya ulama kan juga beda-beda, beda mungkin kelompoknya, beda mungkin daerah kehidupannya dan lain sebagainya, budaya beda dan lain sebagainya. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan
apa yang kita kaji ini semakin hari semakin kita paham terhadap Al-Quran, dan apabila dalam penjelasan bacaan ada mungkin sedikit keliru, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik, semakin mudah diterima. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.